Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG PAI tahun 2023 sesuai kisi-kisi tahun 2023 tentang kedudukan ikhlas dalam beramal dan juga zakat. Baik, kita akan bahas soal yang pertama, yaitu pada kisi-kisi 75 di indikator 65. Disajikan deskripsi konseptual menurut para ahli terkait dengan kedudukan ikhlas dalam beramal atau beribadah. Mahasiswa dapat menilai kedudukan dan keterkaitannya antara niat dengan amal ibadah. Nah, nanti Bapak Ibu hanya tinggal memilih jawaban tentang nilai atau kedudukannya terkait dengan niat dengan ibadahnya itu bagaimana. Baik, kita akan bahas dulu pembahasan materinya hanya sedikit saja Bapak Ibu ya, karena pada intinya kita akan bahas intinya saja untuk materinya. Ikhlas ialah melakukan amalan dengan niat yang murni hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ia tidak lagi mengharap balasan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi ini, seseorang tidak lagi memiliki rasa ingin dihargai, ingin diterima, ingin memperoleh pujian, merasa istimewa, merasa lebih, dan lain sebagainya. Betapa pentingnya esensi keikhlasan dalam beribadah. Manusia sebagai hamba yang berkewajiban untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah, hendaknya dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesabaran dan kemurah hatian atau kemurnian hati, sehingga ibadah dan amal dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru bahwa ikhlas itu diartikan sebagai bahwa niat utamanya adalah meraih ridho Allah semata, tidak karena yang lainnya, baik itu ingin dihargai, ingin diterima, atau memperoleh pujian. Baik, kita lihat bentuk soalnya dari soal terkait dengan amal ibadah. Berdasarkan tafsir Jalalain, disebutkan bahwa maksud dari memurnikan atau mengikhlaskan ibadah kepadanya ialah memurnikan agama Allah dari segala macam kemusyrikan. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai keikhlasan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Apakah A beribadah dengan harapan dipuji orang lain, B beribadah karena murni karena Allah, C beribadah karena ingin mendapatkan kekayaan, D beribadah karena ingin merasa soleh. Nah, maka jawaban yang lebih tepat itu yang mana? Saya yakin Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang tepat, yaitu jawaban B. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG Guru PAI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023, Bapak Ibu bisa memiliki e-book yang ada di bawah ini ya. Silakan Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp kami di 087763246123. Baik, sekarang kita akan menuju pada kisi-kisi nomor 1 terkait dengan UPPPG Guru PAI ini. Ini sebenarnya ada pada kisi-kisi 21 pada indikator 1 Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan bahas saja langsung Bapak Ibu Guru terkait dengan soal ini. Disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan pihak yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan tersebut. Nah, jelas di sini Bapak Ibu Guru, pertanyaannya pasti nanti terkait dengan siapa yang harus membayar zakat terkait dengan tanah yang disewa tersebut. Itu yang akan ditanyakan nanti di dalam soal ini. Oleh sebab itu, perlu kita pelajari siapa sih yang harus membayar zakat terkait dengan tanah yang disewakan. Apakah si penyewa atau orang yang menyewanya? Baik, kita bahas materi singkatnya Bapak Ibu. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan? Apakah si pemilik tanah atau pihak penyewa tanah? Sepintas jawabannya sudah dapat ditentukan dari judul itu, yaitu orang yang menyewa tanah,
karena dialah orang yang mendapatkan secara langsung dari hasil tanah tersebut. Nah, jadi orang yang membayar zakat di sini adalah orang yang mendapatkan hasil dari sewa tanah tersebut, yaitu orang yang mengelola tanah tersebut. Siapa yang mengelola tanahnya? Yaitu orang yang menyewa. Misalkan saya menyewa tanah kepada Anda. Nah, berarti yang membayar sewa dari tanah tersebut adalah saya. Mohon maaf, yang membayar zakat dari tanah yang saya sewa adalah saya sendiri karena saya adalah yang menyewanya, karena saya adalah yang mengelola dari tanah Anda. Baik, kita lihat bentuk soalnya Bapak Ibu. Seorang pemilik perusahaan menyewa tanah ke Pak Abdi. Pemilik tanah tersebut adalah Pak Abdi dan pemilik perusahaan tersebut adalah Pak Susilo. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, maka yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan tersebut adalah titik-titik. Nah, apakah Pak Susilo, Pak Abdi, Pak Susilo dan Pak Abdi atau jawaban A, B, dan C salah? Baik Bapak Ibu, kita akan lihat. Nah, di sini yang menyewa adalah Pak Susilo ya. Karena di dalam narasi soal itu disebutkan bahwa seorang pemilik perusahaan. Nah, berarti pemilik perusahaan di sini itu yang menyewa yaitu Pak Susilo. Berarti yang menyewa di sini Pak Susilo kepada Pak Abdi. Berarti yang wajib membayar zakat dari hasil tanah tersebut adalah Pak Susilo. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A, karena Pak Susilo lah yang menyewa tanahnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, Bapak Ibu. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, maka yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan tersebut adalah titik-titik. A si pemilik tanah, B si penyewa tanah, C si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D jawaban A, B, dan C salah. Baik Bapak Ibu, nah soalnya sama seperti tadi, tetapi di sini adalah siapa yang menyewa dan siapa yang pemiliknya. Nah pertanyaannya sudah jelas, yaitu siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakannya itu adalah si penyewa tanah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B Bapak Ibu Guru. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG Guru PAI, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087 763 246 123. Nah, e-book ini Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian rangkuman materi, kemudian pembahasan dan juga 300 lebih soal yang Bapak Ibu nanti bisa bahas atau bisa dipelajari di dalam e-book ini. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.